Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Gilberta Kolo, NPM 52170016. Di sini saya akan mempresentasikan pra-proposal saya yang berjudul Produksi bioetanol dari mikroalga Ulva reticulata dengan hidrolisis asam sulfat atau H2SO4 encer. Yang pertama adalah latar belakang. Masalah energi yang terjadi di dunia termasuk Indonesia sudah memasuki tahapan yang sangat serius. Sedangkan kebutuhan manusia akan energi terus meningkat setiap tahun yang terlihat pada tabel di mana konsumsi minyak semakin meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan produksi minyak semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain untuk dijadikan sebagai energi, salah satunya adalah bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari biomasa yang mengandung komponen gula, pati, maupun selulosa yang kemudian difermentasi menjadi etanol. Bahan baku etanol salah satunya adalah mikroalga. Di sini saya menggunakan mikroalga jenis Ulva reticulata, di mana mikroalga merupakan biomasa paling menjaminkan karena dengan mudah dikonversi menjadi etanol. Mikroalga Ulva reticulata diketahui mengandung karbohidrat berupa heteropolisakarida seperti gula, arabinosa, rhamnosa, dan silosa, serta mempunyai kontraksi lignin yang sangat rendah. Yang berikut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa konsentrasi gula produksi optimum menggunakan hidrolisis asam encer. Yang kedua, berapakah kadar bioetanol dan persen remenden tinggi yang diperoleh dengan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memperoleh kadar gula produksi optimum dengan menggunakan pelarut asam encer. Yang kedua, untuk memperoleh kadar bioetanol dan persen remenden tertinggi yang diperoleh dengan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang berikut adalah tinjauan pistaka. Yang pertama adalah Ulva reticulata. Ulva reticulata merupakan mikroalga yang berwarna hijau, di mana ulva ini dapat dimanfaatkan sebagai bioadsorben dan memiliki aktivitas antioksida dan seperti fenol. Yang berikut adalah pretreatment. Pretreatment adalah proses yang mempengaruhi produksi glukosa atau silosa sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Pretreatment bertujuan untuk memecah ikatan lignin, menghilangkan kandungan lignin, dan merusak struktur kristal dari selulosa sehingga mudah terurai menjadi glukosa. Yang berikut adalah hidrolisis asam. Hidrolisis asam dikategorikan menjadi dua, yaitu hidrolisis asam konsentrasi tinggi pada suhu rendah dan hidrolisis asam konsentrasi rendah pada suhu tinggi. Dari kedua konsentrasi ini mempunyai keuntungan dan kelemahan dari masing-masing. Hidrolisis pada suhu rendah dengan konsentrasi asam tinggi, keuntungannya dioperasikan pada suhu rendah, rendemen gula tinggi. Kelemahannya adalah konsentrasi asam tinggi, korosi peralatan, energi tinggi untuk pengambilan asam. Hidrolisis pada suhu tinggi dengan konsentrasi asam rendah, keuntungannya adalah konsentrasi asam rendah, waktunya singkat. Kelemahannya adalah suhu operasi tinggi, yield gula rendah. Di sini saya menggunakan hidrolisis pada suhu tinggi dengan konsentrasi asam rendah karena akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan bioetanol. Yang berikut adalah proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses penguraian gula produksi dengan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan etanol. Bioetanol merupakan hasil proses fermentasi bersamaan dengan produk samping seperti CO2 dan air.
Mikroorganisme yang sering digunakan pada proses fermentasi bioetanol adalah Saccharomyces cerevisiae karena selektivitas tinggi, rendah produk samping, dan rendemen etanol yang tinggi. Yang berikut adalah kadar bioetanol. Kadar bioetanol ini terdiri dilihat dari parameternya. Untuk bioetanol rumus kimianya C2H5OH, berat molekulnya 46, densitas 0,7851 gram per mililiter, titik didih 78,4 derajat Celcius, titik nyala 13 derajat Celcius, titik beku min 112,4, indeks bias 11,3633, panas evaporasi 204, viscositas pada 200 atau puse 0,0122. Yang berikut adalah metodologi penelitian. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan bioetanol adalah seperangkat alat lab dan alat analisis yaitu seperti SEM, UV-Vis, dan GCMS. Bahan yang digunakan adalah ulfa reticulata, ragi Saccharomyces cerevisiae, asam sulfat, alkohol, dan aquades. Rancangan penelitian. Yang pertama adalah persiapan sampel, di mana sampel mikroalga dibersihkan dari pengotornya, kemudian dikeringkan dengan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Setelah kering, sampel dihancurkan dengan menggunakan blender dan disaring menggunakan ayakan 30 mesh sehingga didapatkan tepung mikroalga. Yang kedua adalah proses hidrolisis. Proses hidrolisis menggunakan asam sulfat H2SO4 encer dengan konsentrasi H2SO4 1%, 3%, 5%, dan 7%. Kemudian sampel dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, diaduk dengan batang pengaduk selama 1 jam. Yang berikut adalah pembuatan medium fermentasi. Pembuatan medium fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ml hidrolisat dalam Erlenmeyer 50 ml untuk masing-masing perlakuan. Yang berikut adalah proses fermentasi, di mana gula produksi yang dihasilkan lebih tinggi digunakan untuk proses selanjutnya yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian didestilasi, hasil fermentasi disaring lalu filtratnya dimasukkan ke dalam alat destilasi, kemudian ditimbang dan diukur pada suhu 78 sampai 80 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian destilasi yang telah dibuat kemudian ditimbang dan dianalisis menggunakan GCMS sehingga menghasilkan hasil etanol. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.